Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa, 3 analisa yang saya gabungkan ya. Jadi analisa fundamental, analisa teknikal, dan analisa bandarmologi untuk satu emiten yang betul-betul terdampak ya dengan adanya pandemi ini adalah Dakin ya, eee satu pemilik resto bebek ya, bebek packing ternama di Indonesia, outlet-outletnya berada di mall-mall dan ketika masa pandemi itu, hampir seluruh outletnya tutup ya. Padahal ini adalah Dakin ini adalah, satu emiten, restonya sangat laris sebelum masa pandemi ya. Seperti kita ketahui, sudah ada perbaikan ya sedikit demi sedikit dengan adanya pandemi yang sudah berlangsung merayakan 1 tahun ya kemarin pada, tanggal 2 Maret ya. Sudah ada, dampak yang sedikit demi sedikit ya, walaupun tidak bisa menjamin keseluruhan, tapi sedikit demi sedikit, vaksinasi sudah mulai berjalan ya pada prioritas pertama untuk nakes, kemudian pada prioritas yang kedua untuk, aparat pemerintah ya, TNI, Polri, dan ASN. Saya kebetulan, dapat yang prioritas yang kedua dan baru 1 kali ya, itu rupanya sudah memicu, eee, apa, kepercayaan tersendiri di pasar. Nah, saya akan mencoba menganalisa secara fundamental, secara teknikal, dan secara bandarmologi untuk, emiten dengan kode DAK ya, jadi, pemilik resto Dakin. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Sengaja saya menggabungkan ketiga analisa ini ya. Saya tidak mau terbawa, pertentangan para pakar ya, yang mengklaim dirinya pakar, pakar technical selalu menyatakan bahwa tarik-tarik garis adalah yang paling unggul dan menjelek-jelekkan analisa fundamental ya, value investing yang hanya membaca laporan keuangan kemudian menyimpulkan, value dari emiten tersebut ya, tanpa melihat, downtrend atau uptrend. Kemudian juga yang, juga menjelek-jelekkan yang bandarmologi katanya, analisa bandarmologi, tidak ada pengaruhnya ya, karena hanya melihat pergerakan bandar yang sulit dideteksi, apalagi bandarmologi katanya pada Juli 2021 akan ditutup ya kode bandarnya dan pada Januari 2022 akan ditutup pula foreign flow-nya ya, kode, asingnya sehingga tidak bisa dilihat lagi pada saat pasar, buka. Dan kemarin kebetulan saya juga dikirimi email dari KSIE ya untuk, mensurvei ataupun menyatakan pendapatnya tentang penutupan itu ya. Baik, saya akan coba, tampilkan dulu ya. Kalau saya akan mengkombinasikan dari ketiga, saya tidak mau ya mempertentangkan ya karena semuanya punya dasar masing-masing. Alangkah baiknya kalau, ketiga analisa tersebut, kita jadikan satu sambil memanfaatkan keunggulan masing-masing dan menutup kekurangan masing-masing ya. Oke, saya akan lihatkan dulu, IHSG ya, indeks IHSG ini bergerak kemana ya, karena ada ketidakpastian ya IHSG ini. Ada yang menyatakan ini adalah online ya, saya, real time saya melakukan analisa ini. Ada yang menyatakan, retail pun sekarang juga sudah, tidak mau dijebak lagi oleh bandar ya, sehingga retail pada banyak yang lari ke kripto ya, cryptocurrency karena dianggap bandarnya tidak
tidak sekejam bandar IHSG, dan dengan adanya retail yang mulai lari tersebut, maka bandar juga akan kebingungan. Bandarnya kebingungan karena kenapa? Karena sekuat-kuatnya bandar kalau retailnya pada lari, ya tentunya apa yang mau mereka jual gitu ya. Jadi itu ya. Sekarang kita lihat yang analisa monthly-nya terlebih dahulu ya, time frame monthly saya lihatkan dulu. Yang monthly ini real time ya, jadi grafik saya ini bergerak masih dalam channel naik ya untuk monthly. Ini ya yang warna merah ini channelnya masih naik sebenarnya ya, walaupun sempat pada Maret tahun lalu di saat pandemi itu lagi parah-parahnya itu anjlok ya, tapi masih dalam channeling naik karena merahnya ini bergerak ke atas semua ya, kemiringannya juga 45, hampir 45. Jadi kalau secara time frame monthly sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 sekarang itu masih dalam trend up. Kemudian kalau kita lihat weekly-nya, kalau secara weekly ini yang menurun ya, ini menurun, supportnya yang berwarna orange ini ya, kemudian resistennya yang orange juga yang atasnya ini. Dua-duanya miringnya, meluncurnya ke bawah ya, semakin ke bawah. Jadi untuk yang time frame weekly itu sedikit turun. Kemudian coba kalau kita lihat dari time frame daily ya. Daily ini time frame yang sangat penting ya, biasanya banyak trader yang masuknya melihat time frame entry-nya menggunakan time frame daily. Kalau kita lihat channel yang saya buat ini ya, channelnya channel naik ya sebenarnya ya untuk time frame daily yang jangka panjang. Ini yang warna hijau, kemudian ini sempat saya buat yang jangka pendek, itu sudah channel turunnya sudah selesai sejak tanggal 29 Januari 2021. Kemudian naik lagi ya, naik lagi ada channel naik ini dan sejak, coba saya lihat di sini ya tembusnya kapan ini. Tembusnya sejak 5 Maret itu tembus menembus supportnya, menembus ke bawah dan untuk hari ini setelah libur Isra Mi'raj kemarin itu ternyata ada gap ya. Ada kenaikan ini, ada gap ya. Jadi ada gap up ya. Jadi langsung loncat ke atas. Ini perlu diwaspadai kan loncatannya sudah mulai masuk lagi ke daerah supportnya ya, mulai tembus lagi ke daerah supportnya sehingga kita masih belum bisa melihat itu apakah ini uptrend lagi atau masih sideways ya. Tapi kalau secara time frame jangka panjang ini masih sideways ya. Karena gap up-nya tidak terlalu tinggi juga ya, tapi gap up untuk dari jam 9 tadi. Kemudian kita lihat dari emitennya, emiten dengan kode DAX ya. Ini MAPI. Coba saya lihat yang kode DAX. Oke, yang kode DAX ya. Nah, ini untuk kode DAX ya. Bahwa kita lihat dari yang time frame lebih besar dulu, monthly-nya. Monthly kita lihat ya, monthly-nya karena apa namanya, DAX ini juga belum terlalu lama ya, IPO dari tahun 2019 dia IPO. IPO-nya di ini ya di harga 740 dan sekarang sudah di bawah harga IPO-nya. Channelnya turun ya, kalau dari time frame monthly-nya ini yang warna merah ini untuk turun ya. Kemudian coba kalau kita lihat weekly-nya, weekly-nya juga sama ya, weekly-nya juga turun ini. Weekly-nya sama karena masih chart-nya, candlestick-nya juga nggak banyak ya, ini juga turun channelnya. Jadi yang weekly sama dengan monthly-nya. Kemudian yang daily, coba kita lihat daily-nya. Daily-nya juga saya gambar dengan support resisten warna hijau ini juga lagi turun ya. Lagi dalam channel turun dan ini sudah mulai sideways ya. Sideways di sekitar sini 298 sampai dengan 245-an. Itu ya, dari sekarang di 266 ini gerakannya. Jadi masih juga dalam channel turun dan dalam jangka pendek mulai sideways ya.
Ya, jadi sangat besar sekali ya pengaruhnya ya. Ini kalau kita lihat di time frame weekly-nya ya, coba kita lihat pengaruh dari pandemi kemarin dari secara teknikal ya, ini di bulan Maret ya kelihatan sekali ya turun sampai dengan turun di malah lebih tinggi dari harga sekarang ya. Jadi ini kita lihat dulu apakah ini kesempatan atau tidak. Coba kita lihat dulu ya dari bandarmologinya. Kita lihat dari bandarmologinya ini yang dimaksud akan ditutup nanti ya, akan ditutup ketika nanti ada ada peraturan dari Bursa Efek Indonesia ya per Juli. Kode bandar seperti ini tidak akan bisa dilihat ketika pasar lagi buka, bisa dilihat setelah pasar tutup ya. Kalau kita lihat bandarmologinya netral ya, kesimpulannya ya netral. Topnya yang untuk pembelian BD, BQ, dan CC, kemudian penjualan YP, YB, dan KK. Ya itu ya. YP ini siapa? YP ini Mirai Aset ya, nanti saya sampaikan ya. Karena saham DAK ini direpo ya, direpo ke Mirai Aset Sekuritas dan ternyata pelan-pelan juga dijual atau dibeli kembali oleh DAK ya. Coba kita lihat secara sampai dengan 1 tahun ya, 1 tahun ke belakang sampai dengan awal tahun ini fix distribusi ya kesimpulannya ya. Jadi ada distribusi secara besar-besaran yang dilakukan oleh market maker dari awal tahun. Pembeli top 3-nya GR, PD, dan CC, penjualnya YP, CP, dan YP ya. YP ini selalu menjual saya lihat ya. Mirai mulai melepas kepemilikannya ya karena mungkin ditebus kembali oleh pemiliknya dari Dakin. Coba kalau kita lihat dari seminggu terakhir sebelum Maret ini ya. Coba kalau kita lihat di sampai dengan fix distribusi juga ZP, PD, dan ES lah. YP juga penjual terus ya. SQ dan MG. Kemudian kalau kita lihat dari sampai dengan 6 bulan ke belakang. Dari tanggal 1 Oktober ya 2020 coba. Kesimpulannya juga peak distribusi, OD, CC, PD yang selalu membeli ya. PD ini selalu membeli ya. PD ini dari Indoprimer ya. Kemudian dari yang menjual juga peringkatnya adalah YP, TP, dan CP. Kalau kita lihat harga rata-rata pembelian mereka masih jauh di atas harga sekarang ya. Dan harga jualnya juga gitu. Jadi ini sebenarnya secara bandarmologi juga prospek ya penjualan distribusinya itu sudah mulai netral. Dan kalau kita lihat dari indikator bandar movementnya itu distribusi terus ya sesuai dengan tadi yang saya sampaikan dari 6 bulan ke belakang distribusi dan sekarang mulai netral. Ini mulai mendatar ya, jadi mulai netral. Kemudian foreign flow-nya ini yang menarik. Foreign flow-nya adalah akumulasi ya. Jadi ini menarik ya untuk data Pak bandarmologinya. Bandar lokal itu jualan, distribusi, bandar asing mulai akumulasi. Jadi ini yang patut Bapak Ibu perhatikan. Kemudian lanjut ke analisa berikutnya. Coba kita lihat analisa fundamentalnya ya. Fundamentalnya PI rasionya 8,23 masih sangat rendah ya di bawah 15. Kemudian book value-nya sangat-sangat murah sekali ini ya 0,37 ya masih sangat murah sekali ya. Kemudian EV to EBIT-nya minus. Kenapa minus ya? 1,33 karena rugi ini ya. Mengalami kerugian makanya sahamnya direpo ke Mirai Aset ya. Nah, ini tandanya minus di sini. Tapi sudah pelan-pelan rupanya manajemennya sudah mulai menebus kembali atau membeli kembali saham yang repo itu digadaikan ya, digadaikan ke suatu sekuritas ya.
kemudian dia akan dapat uang dari situ ya, dari menggadaikannya itu. Itu karena mungkin karena Imbal tidak berhenti beroperasinya Restu Dakin ya. Restu Dakin ini adalah bebek packing yang menyasar kalangan menengah ke atas ya. Karena harganya juga tidak murah ya. Apabila dibandingkan dengan Solaria sangat jauh sekali. Oke, kemudian IPS-nya juga kecil ya, karena IPS-nya 21,39, kemudian market cap-nya kita lihat market cap-nya 339 miliar ya. Ini kecil, enterprise value-nya 82 miliar. Ya. Kemudian ini juga kategori kecil ya, return on asset-nya 3,1 ya, masih di bawah dari return deposito ya. Kemudian juga return on equity-nya sama dengan deposito ya. Seperti kita ketahui ketika kita melakukan investing di emiten, apabila return-nya itu tidak melebihi deposito, ya untuk apa kita masukkan di emiten ya, lebih baik dimasukkan ke deposito. Seperti kita ketahui deposito sekarang ancur-ancuran ya. Jadi sangat jatuh sekali harganya karena suku bunga Bank Indonesia diturunkan oleh pemerintah untuk memicu perekonomian. Jadi apabila krisis memang seperti ini ya, apabila pandemi ya, pemerintah berusaha menggerakkan perekonomian biar kredit lebih banyak ya, jadi bunga kredit diturunkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian coba kita lihat NPM-nya. NPM-nya juga minus ya ini ya, karena ini imbas dari ditutupnya gerai-gerai dari Dakin. Kemudian gross profit margin-nya masih cukup tinggi, gross profit margin-nya. Nah, itu ya. Kemudian coba kita lihat dari total hutangnya, net debt-nya. Nah, hutangnya ini lebih besar daripada market cap-nya ya. Nah, ini karena di repo itu tadi. Ya. Jadi seperti itu datanya Dakin. Kemudian coba kita lihat kalau dia dibandingkan dengan emiten yang sejenis. Coba kita lihat ya. Sudah saya siapkan tadi comparison-nya. Saya harus lihat, cari dulu comparison-nya ya. Ini saya lihat dulu di finansialnya untuk fundamentalnya ya. Kita lihat income statement-nya. Coba kita lihat dari total pendapatannya. Saya yakin turun ya. Nah, ini pandemi jadi 2017 dia sangat tinggi pendapatannya, kemudian stabil, dan 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis karena ditutupnya gerainya karena pandemi. Jadi pandemi itu usaha-usaha yang sangat terdampak adalah usaha-usaha yang mengumpulkan orang ya. Karena itu adalah yang tidak diperbolehkan sekarang. Jadi mall-mall dan kemudian juga event organizer itu semuanya mengalami dampak ya. Kemudian kalau kita lihat laba usahanya, laba usaha ya, laba bersih saja langsung saya lihat. Laba bersih di sini. Nah, ya laba bersihnya terdampak sekali dengan pandemi ya, bahkan rugi di kuartal ketiga, kuartal kedua itu rugi ya. Oke, kemudian laba bersih yang didistribusikan ke entitas pemilik ini juga sama, rugi kuartal kedua, kuartal ketiga. Kemudian kalau kita lihat dari EPS price earning ratio-nya ya, nah, price earning ratio-nya minus sampean ya, jadi minus itu artinya rugi. Kemudian return on asetnya, nah ini juga ya turun ya, bahkan minus. Kemudian return on equity-nya turun juga bahkan minus ya. Ini kalau prinsipnya Pak Lo Keng Hong ini adalah Sigerbat investing ya. Jadi belilah suatu perusahaan yang sudah dibuang-buang oleh pemiliknya ya. Tetapi dia masih memiliki kesempatan untuk turnaround ya. Turnaround-nya itu yang saya maksud adalah turnaround ketika pandemi mulai surut, itu akan turnaround ya.
Jadi kita mendapatkan harga yang di bawah sekali. Coba kalau kita lihat total aset lancarnya masih tinggi ya. Nah ini total aset lancarnya ini lebih tinggi daripada market cap-nya. Ini yang DAX menjadi menarik ya. Jadi ketika market cap itu adalah uang yang kita butuhkan untuk membeli perusahaan tersebut. Dan tadi kalau kita lihat market cap-nya kan cuma 300-an miliar. Sedangkan di sini aset yang dimiliki DAX adalah 1,1 triliun ya. Jadi kalau kita membeli Dakin dengan harga 300 miliar kita mendapatkan aset 1,1 triliun. Ini yang menjadi menarik. Ya, jadi kita sosok istilahnya atau dikembalikan, ada kembalian. Kenapa kok seperti itu? Ternyata banyak di sini dimasukkan di deposito berjangka dia ya. Ini selama tidak beroperasi dimasukkan di deposito berjangka, dimasukkan di obligasi ya. Jadi uang lancarnya itu. Kemudian liabilitasnya, coba liabilitas jangka pendek yang sangat mempengaruhi. Liabilitasnya stabil ya. Sempat turun di kuartal ke 2020 ini stabil terus. Kemudian coba kita lihat dari perkembangan PBV-nya. PBV itu harus turun, nah benar turun ya, dan ini sudah 0,34. Jadi ini adalah perusahaan ini dihargai sepertiga kalinya dari harga yang seharusnya ya. Jadi ya benar kalau tadi ya asetnya 1 triliunan dihargai 300 miliar gitu ya benar. Kemudian net debt-nya juga utangnya memang bertambah ya utangnya ya. Ini yang faktor yang mungkin menjadi perhatian ya untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lihat di cash flow-nya. Kita lihat yang satu, yang fundamental, yang terakhir adalah cash flow, kas setara kas. Kasnya pun minus ya. Kasnya minus tetapi piutangnya banyak ini. Nah ini yang menyebabkan asetnya lebih besar daripada market cap-nya. Kemudian sekarang kita lihat dari pembandingan dengan perusahaan yang satu sektor. Kita lihat tadi sudah saya siapkan. Comparison-nya ya. Comparison-nya mana tadi? Oke. Jadi sudah saya siapkan, sudah dibuka tadi ya. Atau yang ini tadi. Terakhir Bapak Ibu ya. Ini coba kita lihat comparison-nya. Ya, perbandingan dengan perusahaan-perusahaan yang satu sektor. Apakah dia terbaik atau peringkat berikutnya? Ya, kita bisa menjadi pertimbangan terbaik di sektornya atau bagaimana. Coba kita lihat PI rasionya DAX 8,23 ya. PTSP minus, JGLE minus, dan Icon ya. Dia hanya bersaing dengan Icon ya untuk PE. Kemudian BBV-nya 0,37, sangat murah ya. Dia nomor 1 untuk di sisi PBV. Jadi paling murah. Kemudian EV to EBIT-nya minus dia, minus. Ya, ini minus semua ya. Icon saja yang peringkat pertama ya. Kemudian kalau kita lihat ini market cap-nya ya. Market cap-nya 300 miliaran, padahal nilai asetnya 1 triliun lebih, itu ya. PTSP dan seterusnya. Kemudian kita lihat GPM-nya. GPM-nya ini tinggi ya, DAX ya sudah lebih dari 40%, sangat bagus. Memang dari sisi OPM dan NPM-nya minus karena rugi. Nah, hampir semua perusahaan yang satu sektor itu rugi ya. Icon malah 0 ya. Nah, itu karena memang sektornya memang paling terdampak. ROE-nya 3%, PTLI minus, Icon yang sama. Return on equity-nya 5%, PTSP rugi, dan Icon lagi yang mengalahkannya. Jadi ini bersaing ketat dengan Icon. Kemudian
Masuk lagi ke sini ya. Dividen yield tidak membagikan dividen semua ya karena rugi. Apa yang dibagi gitu ya. Kemudian book value-nya ya kita lihat dari ini free cash flow. Oke, ya itu yang bisa kita lihat dari situ ya. Kemudian tadi saya hampir lupa yang book value per share-nya ya. Coba kita lihat sebentar lah ya sebelum kita itu yang perbandingannya jadi DAX ini dengan naikkan bersaing ketat. Saya balik lagi ke fundamentalnya tadi dari sisi book value per share ya. Income statement-nya juga. Jadi kita bisa ngitung harga wajarnya berapa. Income statement, balance sheet. Cash flow. Oh, kita lihat dari key statistiknya ya, maaf. Key statistiknya di sini kita lihat book value per share-nya berapa. Book value per share. Book value per share-nya 708. Nah, ini ya. Book value per share-nya kalau kita menghitung harga wajarnya coba kita hitung pakai kalkulator. Kita hitung pakai kalkulator ya, book value per share-nya adalah 708,34. Kemudian dikalikan PBV-nya. PBV-nya tadi 0,38. Jadi harga wajarnya 269. Jadi sekarang sudah berada di bawah harga wajarnya untuk DAX. Kemudian coba kita lihat dari funda chart-nya ya. Dari PBV dan PER-nya. Nah, kita lihat di sini ya, ini adalah PBV ya, PBV yang ini rata-rata, yang warna magenta ini rata-rata, ini -1 standar deviasi, ini -2 standar deviasi, ini +2 standar, +1 standar deviasi, ini +2 standar deviasi. Jadi suatu perusahaan itu biasanya bergeraknya di situ, kalau dia sudah di atas menyentuh di +2-nya maka dia akan turun ya. Ketika sama sebaliknya kalau -2 standar deviasi dia akan naik lagi. Dan saat ini sudah mulai berada di bawah -1 dan -2 standar deviasi. Jadi cukup murah ya untuk PBV-nya. PBV-nya ini yang warnanya hijau, price-nya yang warnanya biru. Kemudian kalau kita lihat dari PER-nya. Kita lihat dari PER-nya ya. Oh, PER-nya ini PER ya. Kalau kita lihat dari PER-nya, yang warna magenta ini adalah PER-nya, kemudian yang biru ini adalah harganya. Sama seperti tadi ya, min-nya ini 6,36 plus 1 plus 2-nya ini, kemudian ini -1, -2 standar deviasi. Sekarang berada di mana 8,23 masih di atas min-nya ya. Tetapi ini dari sisi Warren Buffett. Warren Buffett faktor ini juga sudah di bawah 22,5 ya. Jadi ini sudah under value. Kemudian saya ingin menunjukkan ya yang terakhir ini insidernya ya. Coba kita lihat Mirai Aset sudah melakukan penjualan ya. Jadi ini dibeli oleh entitas induknya ini ya. Jadi ini ya sudah melakukan penjualan secara terus-menerus ya sejak Januari. Bahkan sejak November ya. Sejak November itu. Nah, coba kalau kita simor lagi. Ya benar, sejak November, sejak Oktober sudah mulai dilakukan penjualan secara terus-menerus ya, merah ini ya. Dan ini mulai dipindah tangankan ke pemilik aslinya.
Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat yang terakhir dari sisi seasonality-nya bulan Maret memang kemungkinan turunnya 33% sepertiganya ya, karena riwayatnya selalu merah. Di bulan Maret hanya pada 2021 saja. Jadi saat ini sudah hijau ya, hanya 2021 hijau. Lainnya di tahun 2020, 2019, 2018, 2019 ya itu merah. Itu ya. Jadi kemungkinan untuk hijaunya sepertiganya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk Bapak Ibu sekalian dan Sobat Investor. Jangan lupa klik subscribe dan like ya untuk channel ini supaya bisa berkembang lebih jauh dan saya semakin semangat untuk membuat video-video analisa selanjutnya. Sekali lagi ini saya tidak di-endorse oleh Stockbit ya, saya menggunakan Stockbit Pro ya, yang notabene berbayar tetapi saya berikan gratis analisanya ya, sekaligus Bapak Ibu tinggal mendengarkan dan tinggal menyimpulkan apa yang sudah saya sampaikan ya, untuk beli atau tidak. Semuanya disclaimer mode on ya. Semua yang diputuskan akibat video ini tanggung jawab Bapak Ibu sekalian semuanya. Terima kasih, salam sehat, happy cuan.